Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'd, ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin jamaah salat fardu maghrib Masjid Al-Hikmah PN Karimun Kepri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada yang dirahmati Allah. Kita malam ini melanjutkan kajian kita, yaitu kitab Risalah Mu'awanah yang ditulis oleh Al-Imam Al-Habib Sayyid Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Pertama, seperti biasa kita Fatihah dulu kepada guru-guru kita, itu khususnya Abu Ya Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Malik Al-Hasani, Abu Ya Sayyid Ahmad bin Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Malik Al-Hasani, khususan ila mu'alif hadal kitab Al-Imam Sayyid Abdullah bin Alwi Al-Haddad, amaddanallahu bimadadihim wa hafadha alaina min barakatihim wa anwarihim wa ulumihim fid dini wad dunya wal akhirati bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah Allah kumpulkan kita di majlis ilmu. Cuma nampaknya saya tengok nih orang dia tua-tua semua tu. Ini masalah nih. Seolah-olah yang mati dulu ni mesti orang tua, yang muda nanti lama. Ini masalah nih. Apa memang orang kampung sini tua-tua semua? Tak ada yang anak muda ya. Khusus kampung tua, kampung orang tua. Jadi tak ada yang anak muda, tak ada. Ini mestinya ditarik ni. Sebetulnya begini bapak-bapak, ibu-ibu, kita ni kadang-kadang bisanya hanya mengeluh, bisanya hanya menilai, tapi tak mau bergerak sendiri. Apalah anak-anak muda sekarang ni tak mau ngaji, kata dia. Padahal dia punya anak muda di rumahnya, tapi tak diajak dia, anak dia tu. Coba bapak-bapak ni malam Selasa depan satu anak dibawa ke sini, satu aja. Masing-masing bawa satu. Jumlahnya berapa jadi yang duduk sini nanti bang? 2 kali lipat. Ibu-ibu semuanya bawa anak gadisnya satu-satu aja. Kalau punya ada gadis 4, bawa satu aja minggu depan. Tak usah banyak-banyak. Kalau tak ada anak gadis sebelah bawa. Ini sekarang orang ini cuma bisa nilai aja apalah anak-anak sekarang ini. Kenapa ibu tak bawa? Tarik tangan dia. Ini kita ngajak orang belajar. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang menapaki jalan menuntut ilmu, Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Kau tanya, kau nak masuk surga, masuk neraka? Masuk surga, ayo ngaji. Aduh penatlah, aduh sibuklah, nantilah. Engkau kata nak masuk surga, ditunjukkan jalannya, tak mau. Kau nak lewat mana surganya tu? Naik helikopter langsung jet Apollo ke atas. Ini masalah kalau bapak. Tak mungkinlah bapak ni tak punya anak semua. Tak mungkinlah. Kalau tak punya anak semua, macam mana keturunan? Tentu ada yang punya anak 2, bawa 1 aja.
bukan depan bawa satu. Jamaah juga gitu. Orang sekarang ini biasanya ngeluh aja, aduh orang kampung nih susah-susah katanya. Itu jamaah segini aja, saya satu top udah alhamdulillah nih, subuh mungkin setengah, mungkin 1,5 sepi. Apa tak sepi, anak bapak sendiri tak bawa aja ke sini. Setiap jamaah bawa anaknya satu-satu, yang aslinya 2 soft jadi 2 soft, aslinya 3 soft jadi 6 soft. Selesai acaranya kan? Masanya kita hanya bisa menilai tapi kita tidak mau melakukan sendiri. Ini masalah, ya kan? Itu anak sendiri. Dakwah anak sendiri aja tak sanggup, apalagi nak dakwahkan anak orang. Bayangkan betapa beratnya tugasnya ustadz nih, Pak. Ustadz ini nak dakwah anak orang. Kalau nak sendiri nak lempang, nak cubit, ambil kayu, ambil rotan anak sendiri. Coba anak orang kita rotan. Ay, bapak dia bawa parang panjang. Macam-macam ustadz ya, kita duel satu-satu. Selesai. Polisi, kan? Ini ada orang seragam pula datang, ada apa? 2 orang pakai seragam pula, kan kacau. Inilah, jadi kita semuanya ini mesti punya kepedulian dakwah. Mandala ala khairin kafa'ilih, kata Rasulullah. Siapa yang menunjukkan kepada perbuatan baik, maka dia seperti orang yang melakukannya. Bawa 1 orang ke masjid, 1. Sampai mati dia ke masjid terus. Bapak yang ngajak dah mati duluan, tetap dia dapat pahalanya. Setiap orang yang sholat jamaah Allahu Akbar yang mati dapat pahala. Ini jangan ngarap pahala kalau kenduri aja. Ini tak udah mati ngarap pahala, ngarap dari kenduri aja. Kata kenduri tak dapat pahala. Ajak orang ke masjid, orang ke majlis taklim, orang ke majlis ilmu, anak muda, anak tua bawa sini. Ajak. Jangan orang tu susah. Kalau Nabi dulu macam gitu, habis tak sampai Karimun Islam nih. Kata Nabi, susah ini, Abu Jahal semua tak, enak masuk surga sendiri nanti, kan? Nabi tak macam gitu, orang macam Abu Jahal pun tetap didakwahi dia. Kayak apa bandelnya Abu Jahal tu. Tapi tetap Rasulullah, tapi dah terakhir hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala, selesai. Kalau kita mudah menyerah, selesailah, masjid kita kosong lah. Ini yang tua mati semua nanti tak tahulah Bang Tasrim sama ini berdua aja, 1 imam, 1 muazin sama ini komat dah, tak ada lagi, habis. Masalah generasi itu harus ada ibu-ibu ya. Anak-anak ibu yang bujang-bujang maghrib pergi Kostalaria, tak tega mama nak ngelarang. Pergilah nak maghrib, kan pergilah nak, selesai. Entahlah mamak-mamak zaman sekarang ni kadang-kadang ni, hati-hati anak kita ni, kasihan. Jangan kasihan sekarang tak kasihan besok. Jangan sekarang kasihan tidak pada tempatnya. Oke, kita lanjutkan. Ini baru intermezzo saja, pembukaan. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita kemarin sampai tentang masalah wajib bagi kita menggunakan waktu kita dengan kegiatan-kegiatan ibadah apapun. Karena ibadah itu jangan sampai ada yang kosong. Sampai kepada wa'lam ana lil aurat atharan kabiran fi tanwiril qalbi wa dabtil jawarih walakin la yadharu wa yata'akkadu illa indal muwadhafah wat takrar wa fi'li kulli wirdihi minha fi waqtin yakhussuhu. Ketahuilah bahwa sesungguhnya jadi diantaranya waktu kita gunakan untuk wirid aurat. Aurat itu wirid. Wirid itu apa? Wirid itu adalah satu ibadah atau zikir yang dibaca kontinu, istiqomah, itu namanya wirid. Itu namanya wirid. Setiap jam sekian kita baca isya atau maghrib baca ini, besok gitu juga, besok gitu juga, besok gitu juga, atau setiap subuh baca zikir ini, setiap subuh zikir ini. Itu namanya wirid, rutin, kontinu. Ini orang harus punya macam gini semuanya, orang Islam. Bukan cuma kita ceritanya para wali, Al-Imam Ghazali baca ini, Imam Abi Al-Bustami. Ini
Gigirnya gini, kita cuma dia saja. Kita tak. Dia manusia makhluknya Allah, kita juga manusia makhluknya Allah. Sama sebetulnya ketika mereka begitu, kita mestinya dituntut untuk begitu. Jadi namanya wirid. Jadi kata beliau, termasuk perkara yang bisa membuat hati ini bercahaya, bernur, hati ini cahaya, itu yaitu dengan wirid atau zikir. Okelah pembukaan kita 1 pekan sekali, 1 pekan sekali. Nanti tambah setiap hari. Ini yang bisa bikin hati bercahaya. Kemudian juga bisa menjaga jawarih, anggota badan. Walakin la yadharu wa yataqadu illa indal muadzabah. Ini bisa dicapai kalau dilakukan secara rutin. Ini ada zikir setahun sekali. Pas malam ganjil ada acara namanya muhasabah. Wah, ada zikir ya. Itu aja setahun sekali. Zikir itu wirid itu harus tiap hari. Al-Quran setiap hari dibaca 1 juz, setiap hari itu namanya wirid. Wirid apa? Wirid Al-Quran. Setiap hari 1 juz. Jadi yang dirutinkan, satu zikir, ibadah yang dirutinkan itu namanya aurat atau wirid. Itu dia bisa berfungsi menjadikan hati ini bercahaya kalau dilakukan continue terus menerus. Begitu. Dan juga dilakukan di waktu yang tertentu. Wabil asharihum yastaghfirun. Contoh nih. Dan mereka beristighfar di waktu sahur. Maksudnya waktu sahur bukan pas waktu makan sahur, bukan. Waktu yang biasa dipakai untuk sahur, maksudnya sepertiga malam terakhir. Nah, ini perbuatan istilahnya amalan orang-orang soleh. Di Al-Quran kan disebutkan. Jadi berbeda membaca istighfar di waktu itu dengan di waktu yang lain. Walaupun sama faedahnya ada, cuman dia punya nilai plus, yang gitu. Itu syarat, harus rutin. Terus macam mana? Ya pakai guru lah. Kalau kita tengok, Masya Allah, kalau kita belajar dengan guru-guru kita itu, semuanya mereka itu punya wirid, zikir semuanya. Kecuali kalau kita dengan guru, mohon maaf, maunya kalau di kuliah mana ada. Di kuliah tuh ilmu-ilmu secara zahir aja, ilmu fisik aja. Nah, tapi kalau kita duduk di pesantren, punya murabbi ini seorang guru, pendidik, mursyid, yang membimbing kita. Mesti kalau kita tengok amalan mereka dia ngambil dari gurunya begitu, zikir. Habis subuh, habis maghrib, habis isya, tengah itu mesti itu setiap hari. Tak ada. Jadi kayaknya para santri masuk surganya lebih susah daripada orang awam. Orang awam ini pokoknya sholat subuh sholat, zuhur sholat, asar sholat, maghrib sholat, isya sholat. Dah tak pakai zikir lagi dah. Kunci surga sudah pegang. Kayaknya mudah, tapi kalau kita dah ngaji jadi santri, zikir bukan main panjang. Padahal orang Islam tuh semuanya harus begitu sebetulnya. Kita sebagai seorang mukmin semuanya harus begitu. Tapi seolah-olah kalau zikir panjang-panjang ini untuk ustadz-ustadz aja lah. Gitu. Kami tak lah. Tapi surganya nanti satu kelas. Nah, kan repot nih. Dia nak enak tapi nanti kita nak sama dengan Nabi sekali bareng. Nah, kan repot. Nabi itu tanamu aina ya walayana qalbi. Mataku tertidur kata Nabi, tapi hatiku tidak tidur. Itu Nabi. Nah, para aulia selalu berzikir. Sampai kalau kita ngaji di bab puasa. Bab puasa itu puasa yang derajatnya paling tinggi.
khawasil khawas, khususnya orang khusus. Puasa mereka dianggap batal ketika hatinya berpaling dari Allah. Maksudnya nggak nyambung ke Allah, maksudnya lupa. Hatinya memikir Avanza, batal tuh puasanya tuh. Iya. Jadi zikir ini tak boleh lepas nih. Terus zikir nyambung sama Allah, terus nyambung sama Allah terus. Kak terpikir dia perkara lain, duniawi, kata aku nak beli tanah di sana. Batal puasanya itu. Ini maksudnya ini derajat puasa tertinggi. Kalau orang awam pokoknya kau tak makan, tak minum, tak melakukan hal yang membatalkan, selesai time azan ikut makan dah sah puasa. Walaupun mulai pagi sampai petang ngatain orang lah, ini bohong, sumpah segala macam. Secara zahir kau tak makan, tak minum, tak apa, berarti puasa sah. Itu puasa terendah. Puasanya orang awam, tak dapat apa-apa, cuma fingerprint saja. Puasa, alhamdulillah, absen saja 30 hari komplit. Pahala sebiji tak dapat apa-apa, habis semuanya. Itu puasa paling rendah. Ya, puasa kedua, mereka yang puasa secara zahir dia puasa, tapi anggota badannya juga dijaga dari bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tangannya tidak maksiat, matanya tak maksiat, kakinya enggak maksiat, perutnya enggak maksiat. Perut kok maksiat? Iyalah, makan haram apa tak maksiat? Perut makan haram tuh maksiat, maksiatnya perut. Jangan makannya haram-haram. Kadang-kadang sekarang yang haram ini cuma dibatasin yang haram nih. Apa hewan-hewan yang diharamkan? Makan babi haram. Yang haram-haram yang kayak gitu. Tapi yang lain-lain sogok, korupsi macam halal aja yang enggak biar. Judi haram. Kena sogok gini, ambil duit. Oke, besok siap. Kan? Ini masalah nih. Bukan masalah kecil. Kasih. Besok ya, jangan lupa. Jangan lupanya ini yang tak tahan nih. Bahaya ya, jangan ikut-ikut. Ibu-ibu, bapak-bapak tahu saya ikut-ikut. Rasulullah SAW bersabda, ar-rasi wal murtashi finnar. Orang yang menyogok dan yang menerima sogokan, dua-duanya di neraka. Kasih berapa duit? Bisa nyogok malaikat Malik. Ini duit kemarin aku tak kasih, tosa masuk neraka. Mana bisa? Malaikat tak bisa disogok. Tak bisa. Jangan. Selembar 2 lembar, jangan kan cuma 100 ribu, 200, 300 ribu. 10 juta ke, 20 juta ke, 200 juta ke, itu tidak bisa menolong kita di akhirat. Hati-hati. Jadi yang haram itu bukan cuma bir saja. Kayak gitu, duit sogok macam gitu itu, walaupun nak diberikan nasi lemak, itu hukumnya nasi lemaknya jadi haram. Jangan macam-macam, ya kan? Jadi hasilnya nasi lemak haram, lontong jadi haram. Alamak, teombeng jadi haram. Gara-gara apa? Sogok, duit sogok, tak berkah di perut. Dahlah gitu ibadah kita jadi tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu puasa yang kedua. Puasa yang bisa di samping zahirnya dia berpuasa, kemudian perutnya dijaga juga dari makanan-makanan yang haram. Ngeri, jangan nengok. Kalau nengok dah merah lembaran tuh udah lupa dah. Ini masalah. Jangan ikut kata orang sekarang nih. Jangankan nyari yang halal, yang haram aja susah kan. Ini bahaya setan kata dia. Kata, susah sekarang ini hidup lagi susah. Jangankan mencari yang halal, yang haram aja susah. Ini kata-kata setan. Ini kan rezeki nih. Bantai enggak lah kalau tak dengar cakap, bantai lah. Yang penting kita dah sampaikan. Amin dah sampaikan nih. Ar-rasi wal murtasi finnar. Nabi yang bilang, Nabi yang sabda. Yang nyogok, yang terima sogok, dua-duanya neraka. Kenapa? Murah betul. Ditukar untuk masuk neraka, beli tiket masuk neraka. Itu kalau orang dah makan barang haram. Kululah min nabata minal haram wan naru aula bih. Setiap daging yang tumbuh dari makan haram, maka neraka yang paling pantas baginya. Doa diterima, ibadah diterima.
beli baju dari barang haram, tak diterima sholatnya. Rasulullah SAW bersabda, "Man istara thawban bi asri darahim wa fihi dirhamun min haramin lam yakbalillahu sholatahu madam alaih." Atau kama qala. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang membeli baju dengan harga 10 dirham, kemudian di dalam 10 dirham itu ada 1 dirham yang haram, dari duit haram, lam yakbalillahu sholatahu madama alaih. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima salatnya selagi baju itu nempel pada dirinya. Enggak sah, enggak diterima salatnya. Jangan macam-macam. Kalau dikasih 300.000 beli mukena, Bu, kasih 300.000 ibu beli kamu mukena. Kalau masih lengket lah mukena tuh, Allahu Akbar. Terus tak pernah diterima oleh Allah salatnya tuh. Nah, untuk bila dimakan pun tak bagus, dibelikan baju pun tak bagus. Jangan diambil, jangan diterima. Jangan diterima. Kalau masih diterima itu berarti masih cinta dunia. Terima uangnya, jangan saya teruskan. Tak paham, itu udah viral dah. Ya, terima uangnya, jangan. Nah, itu tak betul juga, kurang. Itu namanya masih ada cinta dunia. Sayang juga, takut terima, kan gitu kan? Kalau orang saya mohon maaf, kalau barang haram tuh tak ada cerita sayang. Ini kasarannya aja. Pamanya ada orang antarkan ibu 1 rantang daging apa ya, masak gulai sedap baunya, wah katanya, Bu, ini Bu, gulai sedap Bu, baunya sedap. Apa tuh gulai, apa tuh? Gulai babi. Sayang ibu, sayang. Oh sayang pula. Sayang tak? Mana ada sayang, perkara haram. Buang. Iya apa tidak? Iya apa tidak, Bu? Apa? Ini kalau beli nih, Bu, 500.000 kata orang yang ngasih. Alah, sayangnya. Simpanlah masuk kulkas. Tapi kalau benda itu duit berupa 300.000, sayang, terima uangnya, jangan. Nah, ini masalah. Barang kalau dah haram, tak ada cerita sayang, buang. Ya, buang. Jadi kadang-kadang sayang pula. Lah sayang ini setan dah mulai masuk nih. Gitu. Tak usah tanggung. Ya seperti kita menolak itulah. Ini daging apa? Tak mau. Ambil, tak mau. Gitu. Di sisi lain seperti kita ini menyetujui perbuatannya. Macam setuju kan? Ya. Boleh. Kalau namanya niatnya rasuah sama, mau sarung dia, mau kulkas ke, mau nasi lemak lah, tak usah macam-macam. Nasi lemak kalau dia nyogok, ya sama juga haram nasi lemaknya. Tergantung niatnya, gitu. Jadi sogok itu tak mesti uang, sogok itu tak mesti uang. Kalau gitu sogok saya pakai mobil lah. Kalau gitu kalau pakai yang selain uang halal, sogok saya pakai mobil. Tak haram. Sama, mau pakai rupiah, mau pakai dolar, mau pakai mobil, mau pakai rumah, semua hukumnya sama. Makanya Rasulullah SAW ketika ada satu amir diutus, kemudian dia balik, banyak dia bawa dapat hadiah. Kata dia, ini apa nih? Ini saya diberi hadiah Rasulullah SAW. Suruh balikkan sama Rasulullah. Kata, kalau engkau bukan amir di situ, kau kira-kira dikasih hadiah tak? Tidaklah. Berarti orang tuh ngasih itu ada maunya. Gitu. Suruh balikkan sama Rasulullah. Tidak boleh menerima. Ini Pak, hadiah. Ini hadiahnya Rasulullah. Kalau engkau bukan amir di sana, apa kira-kira dia ngasih engkau? Taklah. Kan berarti dia ngasih karena ada maunya. Itu biar licin sikit urusan nih maksudnya. Ini kan masalah nih.
Itu bahaya, jaga. Ya. Selagi pokoknya niatnya harus lillahi ta'ala. Maksudnya tak ada komitmen dan sebagainya. Tak ada. Tapi susah. Wallahu a'lam, ya. Wallahu a'lam. Jaga-jaga tak seberapa itu tak bikin kita kaya, tapi bikin kita susah. Orang yang dipilih karena uang akan memimpin karena uang. Iyalah. Orang yang dipilih karena uang akan memimpin karena uang. Jadi tidak karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau hadiah murni hadiah tak masalah Pak, tapi saya tak pilih Bapak berani tak? Berani tak bilang? Mak, saya terima tapi saya tak pilih Bapak, macam mana? Tak apalah. Bilang lah. Itu dia baru. Kita ni perlu apa ini? Ilmu ikhlas ni perlu kita juga. Sebetulnya ini kasihan. Kita sampaikan ini apa? Karena supaya dalam rangka apa? Tawasau bil haq, saling menasihati tentang kebaikan. Kalau dibiarkan, sama-sama lah masuk neraka nanti kan rugi. Kan sama-sama rugi. Ya mungkin mereka tidak tahu atau mereka lupa. Jangan dilakukan yang seperti itu. Itu memang betul-betul lah. Umpamanya Rasulullah SAW ada di sini. Kata Rasulullah, siapa yang nyogok dan yang disogok, yang ngasih rasuah dan yang terima, kata Nabi, semuanya dua-duanya di dalam neraka, kata Nabi. Ada di sini. Kira-kira yang dengar nih langsung berani melakukan, kira-kira berani tak? Nabi langsung bilang. Ini cuman masalahnya Nabi ini sabdanya ini 1500 tahun yang lalu kira-kira. Ini yang jadi masalah. Maksudnya macam jauh dan jadi macam lupa gitu, macam lupa. Tapi coba Nabi sekarang ada di sini. Siapa yang ngasih rasuah? Siapa yang menerima, dua-duanya masuk neraka? Siapa yang berani coba? Itu namanya beli kursi di neraka. Jangan kita ini untuk mendudukkan orang di kursi dunia, kita booking kursi di neraka. Bodoh namanya tuh. Iya apa tidak Pak? Ya, kita nak mendudukkan orang di kursi dunia, kita pula tempat-tempat duduk di neraka. Kan rugi namanya nih. Ini semuanya untuk kebaikan bersama. Biar jalanlah ini yang dengan apa? Dengan yang bagus. Ya, acara. Masalahnya kayak begini macam sudah menjadi rahasia umum, jadi telinga dia gatal sudah. Macam tak ada lagi orang baik ke? Tak ada lagi orang jujur ke? Apa dah tak mau berubah lagi? Dah kebal kulit ke dengan api neraka ni? Berani? Ini kan harus begitu kita. Dan yang kasihan ini masyarakat awam, udahlah awam, dia jauh dari ngaji, jauh dari ngaji. Yang dipikir tiap hari dunia. Kena uang merah 2 lembar selesai ceritanya. Ya kan? Kasihan. Bukan apa ini namanya tawasau bil haq. Saling menasihati tentang kebenaran. Itu puasa tadi. Nah, sampai ke sana larinya puasa. Terus yang terakhir itu yang saya bilang, yaitu khawasil khawas. Ini puasanya para nabi, as-siddiqin. Itu orang yang hatinya tidak pernah lepas dari Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya Allah terus sambung. Zikir tak habis-habis. Inilah yang ditunjuk oleh saya di sini. Wa illam takun mimman yastaghriqu jami'a sa'ati lailika wa alaika bil qasti sa'ati lailihi wa naharihi biwadha'ifil khairat faj'al
laka awradan tuwazibu 'alaiha fi awqatin makhsusah wa taqdiha mahma fatatka lita'tadda an-nafsu al-nafsu al-muhafadzah 'alaiha. Sekarang kata Imam Ghazali, kalau umpamanya kamu enggak bisa mengatur waktumu, menghabiskan waktumu dengan zikir, habis zikir ini, habis ini, habis ini, habis ini, habis ini, habis ini terus. Enggak, apa namanya nih? Tidak ada waktunya untuk begitu. Maka hendaklah engkau nanti kumpulkanlah di waktu apa. Umpamanya habis jam 8 sampai zuhur sampai apa ini sibuk, susah. Dikumpulkan di waktu apa, tapi tetap dibaca gitu. Pokoknya habis maghrib biasanya baca zikir apa. Nah, tapi nanti pokoknya kita ada taklim kan, kita taklim dulu. Nanti dibaca habis isya, jangan ditinggalkan. Nah, jadi begitu caranya. Jadi ada fleksibel juga. Yang penting jangan sampai ditinggalkan. Itu cari waktu yang sesuai. Kemudian wa mata Aisyah minka an-nafs annaka la tasmah bitarki auradika hatta tatadarrakaha bil qada mata fatat badarat ila fi'liha fi awqatiha. Ketika kadang-kadang hawa nafsu nih bosan kadang-kadang kita nih nak setiap maghrib dikit, atau setiap isya dikit, atau setiap subuh. Pada suatu saat nafsu nih, aduh malas datang. Ini harus dilawan. Harus dilawan. Memang setan macam gitu, susah setan ini tak akan terima. Hari ini tak susah, besok. La tasmah bitarki auradik atta tadaraka bil qada. Ternyata memang betul-betul malas, ditinggalkan betul akhirnya. Umpamanya biasanya isya ini mesti baca Quran, mesti baca saya habis isya. Malam tuntas setan apa jembalang apa datang, memang tak tahan. Akhirnya tak baca malam itu. Tetapi begitu besok masuk waktu pagi, kata Imam Ghazali, engkau jangan biarkan satu juz yang malam itu kau tak baca, kau lewatkan begitu saja. Tapi hajar nafsu sekarang. Kau tadi malam tak mau baca ya, sekarang kau baca. Supaya dia katanya, aduh, ternyata malam dah tak baca, sekarang kena juga. Untuk nafsu ini yang harus dilawan. Kata setan, saya kira dia dah tak baca hari ini, ternyata habis subuh baca juga. Memanglah kata dia. Itu macam itu. Jadi paksakan. Jangan sampai satu hari ini lepas. Kau malas betul hari ini, entah apa setan menang, jaga kau. Besok pagi aku nak lawan lagi, ternyata pagi itu bisa menang gitu. Maksudnya jangan sampai kalah dengan nafsu dan setan. Memang gitulah kita nih. Jadi setan itu adalah musuh kita. Jadikanlah setan itu musuh. Jangan justru jadikan kawan. Wa qala sayyidi Syekh Abdurrahman As-Saqqaf radhiyallahu taala anhu. Sayyidi Syekh Abdurrahman As-Saqqaf, Segaf kalau bacanya boleh. Man lam yakun lahu wirdun fawaqirdun. Barang siapa yang tak punya wirid, dia monyet. Monyet. Pernah tak diduduk? Dia baca la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Monyet. Pernah tak Pak? Kau duduk ya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaqa nasil haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadri wa miqdaril azim. Tadi baca Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin allati tanhallu bil uqad. Monyet pernah tak macam itu kira? Kata Sayyidina Syekh Abdurrahman Habib Abdurrahman As-Saqqaf, man laisa lahu wirdun qirdun. Siapa yang tidak punya wirid itu monyet, macam monyet. Karena monyet itu tak pernah zikir, tak pernah wirid, tak ada. Kalau kita ini bukan monyet, makanya kita harus punya zikir, punya
wirid, minta sama guru. Ini jangan ngarang sendiri pula. Macam ini. Ya boleh dapat pahala, tetapi tidak seperti yang punya guru. Seperti itu. Man lam yakun lahu wirdun fa huwa kirdun. Barang siapa yang tidak punya wirid atau zikir rutin, maka dia itu seperti monyet. Karena memang monyet tak pernah berzikir. Tapi ada monyet di sebelah rumah saya tuh, dia kalau jam 7 sampai jam 8 baca selawat, saya dengar mau. Mesti saya bilang, ini saya beri muridnya dia baca selawat. Mesti jam 7 sampai jam 8, mesti. Karena semuanya ini makhluk ini bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, man laisa lahu wirdun fa huwa qirdun. Jadi kita harus punya. Wa qala ba'dul arifin. Seorang arif billah, wali daripada walinya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, al-waridat min haitsul aurat. Faman lam yakun lahu wirdun fi dhahirihi lam yakun lahu waridun fi sarairihi. Al-waridat. Waridat itu apa? Waridat itu adalah satu lintasan-lintasan di dalam hati yang berangkat dari ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Ada satu lintasan-lintasan positif di dalam hati ini yang berawal dari ilham yang Allah lemparkan ke dalam hati seorang mukmin. Di kadang-kadang ini tak tahulah, tahu nak cakap gini, nak cakap. Aku kok bisa ya cakap macam gini? Itu namanya waridat. Jadi macam ada yang nuntun di dalam hati ini. Tak ada rencana. Dipikir-pikir aku tadi kok ngomong gitu ya. Nah, ini namanya waridat. Dan itu betul isinya. Nah, kalau waridat ini dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari setan. Wangsit dari setan. Nah, keluar mantra-mantra dia entah apa kan. Kalau ini waridat. Dia ngomong. Makanya para aulia kadang-kadang dia bicara tuh, orang kesini bilang apa? Masin. Lisannya tuh masin. Maksudnya syarat dengan kebenaran, ya, isinya betul dan agak apa istilahnya ya, luar biasa lah, tidak seperti biasanya. Jadi waridat itu disebabkan diawali dari karena wirid-wirid itu tadi. Orang kalau dia rajin wirid, waridatnya akan datang, akan masuk ke dalam hati dia banyak waridat. Datang dari Allah Subhanahu wa taala langsung. Faman lam lahu wirdun fi dhahiri lam yakun lahu waridun fi sarair. Barang siapa yang secara zahir dia tidak ada wirid. Secara zahir dia tak ada wirid. Wirid kalau kita biasa banyak wirid sebetulnya macam-macam. Yang punya ikut thariqah Qadiriyah ada wirid sendiri. Yang punya Naqsabandiyah ada wirid sendiri. Yang punya Rifaiyah ada wiridnya. Yang punya Tijaniyah ada wiridnya. Yang ada Satariyah punya wiridnya. Idrisiyah ada wiridnya. Alawiyah ada wiridnya. Semuanya ada. Itu memang pekerjaannya para wali. Diturunkan kepada murid-murid, gini anak-anakku, gini caranya. Kalau orang mau sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, semuanya wirid. Tapi mereka itu ilmunya sudah, maksudnya secara ilmu syariat juga harus bisa. Nah, fikihnya, tauhidnya harus belajar juga. Nah, jangan kadang-kadang fokus ke wirid, tapi ilmu syariatnya ini ya belum komplit. Nah, ini payah juga. Nah, itu setelah syariatnya sudah komplit. Jadi barang siapa yang dia tidak punya wirid secara zahir, subuh dia baca apa, isya apa, habis maghrib apa, tengah malam apa, dia tak punya itu, maka dia tidak akan punya waridat. Allah tidak akan menghujamkan waridat, ilham-ilham di dalam hatinya. Waridat itu macam gitu, tahu? Besok akan begini. Dari mana tuh? Itu ternyata terjadi betulan.
Itu salah satu saja waridat. Waridat itu macam-macam. Ada waridat yang berupa ilmu. Ya, ada waridat yang berupa yang macam-macam rahasia-rahasia kejadian. Itu namanya waridat. Itu memang Allah Subhanahu wa taala ucapkan. Itu semuanya berkah wirid. Kalau tak ada wirid, tak ada tuh. Nah, apalagi ngomongnya fitnah sana, fitnah sini, becekau aja di medsos tuh. Nak waridat dari mana? Ya kan? Becekau ini mungkin ini antam sini, entah apa benda lah nih. Slow sajalah. Kalau mendukung selain Rasulullah SAW itu jangan terlalu berlebihan, ya. Karena orang manusia tuh kalau bukan Nabi mesti punya kekurangan. Jangan berlebih. Nah, dukung Rasulullah silakan, manusia tanpa cacat, ya kan? Nah, masalah alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.